Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya setelah sekian lama saya tidak membuat video. Dan hari ini saya kembali menyapa teman-teman semua dengan video terbaru dari saya. Jadi sedikit introduction aja untuk teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membuat perbandingan dua hotel yang pernah saya review sebelumnya. Dan sebelum kita masuk ke inti videonya, sebelum saya mau lanjutkan video ini, ayo saya minta bantuan teman-teman semua untuk klik tombol subscribe yang warna merah yang ada di bawah. Ayo teman-teman semua diklik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe, teman-teman seperti mendukung channel saya untuk berkembang lebih besar lagi. Kalau sudah subscribe teman-teman, jangan lupa juga diklik tombol lonceng yang ada di sampingnya supaya teman-teman semua tidak tertinggal satupun update video-video dari saya. Dan jika teman-teman suka dengan video-video saya ataupun video ini, teman-teman bisa klik tombol like dan share video ini ke seluruh teman-teman yang lain melalui sosial media maupun yang lainnya. Oke, tanpa kita basa-basi lagi terlalu lama, mari kita akan memulai reviewnya. Let's go! Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita akan mulai videonya. Saya akan membandingkan dua hotel, yaitu Hotel Luiskin Simpang 5 Semarang dan Hotel Luiskin Pemuda Semarang. Hotel ini sama-sama terletak di kota Semarang dan sama-sama berbintang 4, standar bintang 4. Tapi kira-kira apa ya bedanya ya? Sama-sama bintang 4, sama-sama berada di dalam satu manajemen yang sama, sama-sama berada di kota Semarang. Kira-kira bedanya apa? Oke, kita akan mulai membahas dari poin yang pertama, yaitu dari segi harga. Dari segi harga, Hotel Luiskin Simpang 5 Semarang itu dibanderol harga per malamnya itu berkisar sekitar 500 ribuan. Sedangkan untuk Hotel Luiskin Pemuda Semarang itu harga per malamnya sekitar 400 ribuan semalam. Jadi ada selisih harga sekitar 100 ribuan antara Hotel Luiskin Pemuda dengan Hotel Luiskin Simpang 5. Lebih mahal Hotel Luiskin Simpang 5 ya. Kemudian poin yang kedua, ini berkaitan dengan poin yang pertama, lokasi teman-teman. Jadi Hotel Luiskin Simpang 5 Semarang ini lokasinya tepat berada di jantung kota Semarang, di kawasan Simpang 5. Sebenarnya bukan di kawasan sih, mungkin lebih tepatnya pas di Simpang 5-nya, karena dari kamar teman-teman bisa melihat Simpang 5 Semarang langsung. Kemudian untuk Hotel Luiskin Pemuda ini letaknya walaupun berada di kota Semarangnya juga, cuman dia tidak terletak di pusat kota, di sentral Semarangnya dia tidak terletak di situ, tapi agak ke arah pinggir, ke arah Semarang, kota lama Semarang, ke arah sana, lebih dekat ke sana. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa harga di Hotel Luiskin Simpang 5 Semarang jauh lebih mahal dibandingkan Hotel Luiskin Pemuda, walaupun sama-sama memiliki standar bintang 4. Oke, yang ketiga adalah desain interior kamar. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya membuat video ini teman-teman. Karena ketika saya mereview Hotel Luiskin Pemuda dan Hotel Luiskin Simpang 5, yang ada di ekspektasi saya ketika pertama kali saya akan mereview, saya berpikir bahwa hotel ini kamarnya, layout kamarnya, desain interiornya itu akan sama teman-teman. Ternyata jauh bedanya, totally difference. Beda banget teman-teman antara Luiskin Pemuda dan Hotel Luiskin Simpang 5. Desain kamarnya kalau di Luiskin Pemuda itu seperti ada nuansa-nuansa kalau menurut saya pribadi sih ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain. Tapi kalau buat saya pribadi, hotel di Luiskin Pemuda itu interior kamarnya itu ada sedikit sentuhan arsitektur ala-ala Jepang gitu teman-teman. Dari bentuk kamarnya, desainnya, kemudian warna lampu yang digunakan itu kayak ala-ala Jepang kalau menurut saya pribadi sih. Kalau teman-teman yang lain punya pendapat yang lain sih,
nggak masalah. Sedangkan kalau untuk Hotel Luiskin Simpang 5 itu dia kamarnya itu desain interiornya itu lebih condong pada desain interior kamar hotel pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang spesial, teman-teman. Kalau yang di Pemuda itu masih, ketika saya masuk ke kamarnya, saya melihat kamarnya seperti apa, saya langsung berpikir dalam hati, wah ini beda nih interior kamarnya dengan kamar hotel-hotel lainnya yang standar bintang 4 ini beda banget gitu, teman-teman. Itu yang ada di pikiran saya ketika masuk ke Hotel Luiskin Pemuda. Tapi ketika saya masuk ke Hotel Luiskin Simpang 5, saya ngerasa oh kamarnya sama aja, tidak ada bedanya dengan hotel-hotel bintang 4 lainnya. Itu dari segi desain interior kamar. Kemudian yang berikutnya masih dari area sekitaran kamar. Ketika di Hotel Luiskin Simpang 5 itu kamarnya itu ada connecting door-nya. Jadi di setiap kamar, kalau yang saya tahu di setiap kamar ada connecting door-nya. Sedangkan untuk Luiskin Pemuda itu tidak ada connecting door-nya antar kamar. Itu beda ya, dari segi kamar dan dari segi interior kamarnya. Kalau dari segi fasilitas yang ada di kamar sama lah, semuanya ada sama sesuai standar hotel bintang 4. Kemudian aspek yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya, poin keempat, rasa makanan, teman-teman. Yap, walaupun hotel ini sama-sama standar bintang 4, walaupun hotel ini dikelola oleh manajemen yang sama, dengan nama yang sama, terletak di kota yang sama, ternyata rasa makanannya yang saya rasakan itu berbeda, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, harusnya sih dia satu manajemen yang sama, nama hotel yang sama, harusnya mereka punya standar untuk chefnya menyajikan makanan, rasa masakan chefnya harusnya mereka memiliki standar yang sama. Ternyata rasa makanannya berbeda, teman-teman. Kalau menurut pendapat saya pribadi, rasa makanan di Hotel Luiskin Simpang 5 itu kalau dari segi menu breakfastnya dibandingkan Hotel Luiskin Pemuda, itu rasa yang di Luiskin Simpang 5 itu menurut saya kurang dibandingkan dengan Hotel Luiskin Pemuda. Di Luiskin Pemuda rasa makanannya ketika breakfast itu jauh lebih enak lah di lidah kalau menurut saya. Tapi ketika saya malam makan di barnya, di rooftop barnya di Luiskin Simpang 5, itu rasa makanannya enak, teman-teman. Enak banget rasa makanannya. Berbanding terbalik ketika besoknya saya mencoba makanan di menu breakfast. Itu dari segi makanan. Kemudian dari segi variasi menu breakfastnya itu juga beda banget, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Harusnya sih sama sih, kalau menurut ekspektasi saya harusnya sama. Tapi ternyata variasi menu makanan di Hotel Luiskin Pemuda itu jauh lebih bervariasi menu breakfastnya dibandingkan di Hotel Luiskin Simpang 5. Walaupun dia ini sama-sama bintang 4, tapi variasi menu makanannya lebih bervariatif di Hotel Luiskin Pemuda dibandingkan di Hotel Luiskin Simpang 5. Kemudian di tempat breakfastnya pun, restonya pun beda juga. Di Pemuda itu lebih luas restonya, sedangkan di Simpang 5 itu dia lebih sempit tempatnya. Mungkin ya karena di tengah kota ya yang Luiskin Simpang 5, jadi mungkin untuk bangunannya tidak bisa terlalu besar karena mungkin tidak ada space, ruang tanah yang kosong yang bisa digunakan untuk hotel yang agak luas, jadinya ngefek ke mana-mana. Jadi tempat breakfastnya kecil gitu. Kalau dari kamar sih luasnya saya rasa sama ya, teman-teman. Tidak ada yang beda antara Luiskin Simpang 5 maupun Luiskin Pemuda. Oke, teman-teman. Poin yang kelima yaitu dari segi fasilitas. Ya, fasilitas pun ada sedikit perbedaan antara Hotel Luiskin Pemuda maupun Hotel Luiskin Simpang 5. Di Hotel Luiskin Pemuda itu kalau menurut pendapat saya pribadi fasilitasnya lebih lengkap. Karena apa? Karena dia area hotelnya lebih luas, dan di hotelnya itu di bawah, di lantai bawah di samping lobi itu ada semacam mall mini. Itu isinya kayak food court gitulah,
ada kafe-kafe jual makanan, kemudian ada juga playground untuk anak-anak bermain. Sedangkan di hotel Luiskin Simpang 5 tidak ditemukan hal seperti itu. Itu fasilitas yang menurut saya perbedaannya sangat mencolok sekali antara Luiskin Pemuda dengan Hotel Luiskin Simpang 5 Semarang. Itu perbedaan fasilitas yang mencolok. Tapi untuk fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di hotelnya seperti gym, pool itu sama semua, ada semua, baik di Luiskin Pemuda maupun di Luiskin Simpang 5 mereka memiliki fasilitas hotel yang sama. Cuman kalau di Pemuda ada tambahan fasilitas dalam tanda kutip, yaitu adanya mall mini dan playground untuk anak-anak. Jadi untuk teman-teman yang membawa keluarga cocok untuk menginap di Hotel Luiskin Pemuda dibandingkan Hotel Luiskin Simpang 5. Kemudian dua hotel ini juga sama-sama memiliki kolam renang yang berada di rooftop. Wah, pemandangannya pun sama, pemandangan kota Semarang, walaupun Hotel Luiskin Simpang 5 ini pemandangan dari kolam renangnya lebih keren dibandingkan Luiskin Pemuda, karena lokasi juga ya pengaruh ya, lokasinya dia ada di tengah kota di Simpang 5 gitu. Jadi kalau berenang bisa sambil ngeliat suasana Simpang 5 ketika sore hari maupun pagi hari ataupun malam hari, teman-teman. Secara keseluruhan teman-teman, saya memberikan kredit berlebih kepada Hotel Luiskin Pemuda dari segi fasilitas maupun dari segi rasa makanan, karena mereka unggul di 2 poin itu dibandingkan Hotel Luiskin Simpang 5. Sedangkan untuk Hotel Luiskin Simpang 5 saya memberikan kredit lebih dari segi lokasi dan dari segi harga, dan juga dari segi fasilitas yang di kamar ya, kamarnya maksudnya, karena di situ ada connecting door-nya, sedangkan di Luiskin Pemuda tidak ada. Overall, hotel ini sama-sama recommended untuk teman-teman coba ketika teman-teman ke Semarang, tapi tergantung kebutuhan juga sih. Kalau teman-teman bawa keluarga, saya lebih merekomendasikan untuk menginap di Hotel Luiskin Pemuda, karena di situ ada fasilitas untuk anak-anak kecil lebih lengkap lah. Tapi kalau untuk teman-teman yang perjalanan bisnis ataupun hanya sekedar liburan biasa dengan teman-teman, Hotel Luiskin Simpang 5 bisa jadi salah satu pilihan teman-teman, karena dari segi harga tidak terlalu mahal, walaupun berada di tengah kota di kawasan Simpang 5, harganya tidak terlalu mahal, masih terjangkau, dan fasilitasnya pun juga lengkap. Kemudian di kamarnya ada connecting door-nya dan lain sebagainya. Hanya satu concern saya yang saya garis bawahi dari keduanya, ini Hotel Luiskin Simpang 5 dan Luiskin Pemuda ini sama-sama memiliki jalan akses parkiran ke parkiran mobil ini yang sempit banget, kecil banget teman-teman. Jadi hampir saya lihat baik di Luiskin Pemuda maupun di Luiskin Simpang 5, hampir selalu saya melihat di tembok ini ada bekas mobil yang menyerempet tembok karena saking sempitnya jalannya di tikungannya untuk naik, karena kan parkirannya dia model yang parkir gedung gitu, naik teman-teman. Jadi selalu saya temukan ada bekas mobil yang menyerempet tembok itu. Jadi sangat disayangkan untuk hotel kelas bintang 4 tapi akses menuju ke parkiran mobilnya seperti itu sangat disayangkan menurut saya. Tapi overall kedua hotel ini tetap menjadi hotel yang sangat direkomendasikan untuk teman-teman semua ketika teman-teman berkunjung ke kota Semarang. Oke teman-teman, sekian video perbandingan saya, review perbandingan antara dua hotel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jika teman-teman suka video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah dan juga share video ini di sosial media teman-teman semua, agar banyak teman-teman yang lain yang tahu tentang video ini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.